wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan pembuatan media autoplay sesi keempat ya. Bapak berharap sesi ini adalah sesi terakhir kita. Sisanya ini pertemuan keberapa ini? Ke-12 ya. Ada pertemuan ke-12, ini adalah pertemuan ke-12 kalau tidak salah Bapak. Jadi pertemuan ke-13 sampai pertemuan ke-16 itu adalah sesi Anda untuk belajar offline, untuk untuk Anda membuat sendiri autoplay Anda, disempurnakan, diperbaiki. Nanti pada pertemuan ke-16 nanti insya Allah itu semuanya sudah harus terkirim ya, terkirim ke Bapak. Nanti dibicarakan apakah dikirimnya via dikumpulkan oleh oleh Kosmanya atau karena mungkin filenya nanti agak besar ya, jadi kalau kita ngirimnya lewat Google Classroom itu agak berat nantinya ada sekalian ya. Jadi nanti saran Bapak mungkin nanti kalian mungkin ngirimkan lewat Kosma, dikumpulkan ke Kosma kemudian sekalian bawa ke Bapak atau gimana lah nanti caranya. Bisa juga nanti kalau Anda ingin ini rata-rata di kampung ya, rata-rata di kampung ya, di rumah di kampungnya ya. Yang tinggal di Samarinda siapa? Di kota Samarinda yang dekat-dekat. Kalau yang dekat-dekat mungkin bisa ke kampus, store sama Bapak luas untuk luasnya, atau nanti dicarikan cara gimana, dititip gimana gitu ya. Itu nanti dibicarakan masalah itu. Yang jelas 4 pertemuan terakhir, pertemuan 13 sampai pertemuan 16 itu Bapak berharap Anda belajar offline, belajar mandiri dengan mengumpulkan bahan, mencari materi dan seterusnya. Tinggal kemudian mempercantik, memperbaiki, membuat semenarik mungkin. Tugas autoplay Anda tinggal nanti dikumpulkan ke Bapak. Oke, hari ini juga Bapak berharap pada adik sekalian, kalian juga semuanya nanti mungkin ada beberapa yang bisa mempresentasikan progresnya ya. Ya minimal Bapak ingin melihat hasil Anda seberapa minggu ini. Siapa tahu ada yang sudah jadi mungkin, atau mungkin sudah 80% atau 90% ya alhamdulillah ya. Baik. Oke adik-adik sekalian, kita lanjutkan sambil Bapak menjelaskan. Silahkan Anda tanya-tanya ya. Anda bisa bisa bertanya, bisa menyesuaikan dengan apa yang kemudian ketika mungkin ada masalah, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung aja bertanya ke Bapak dengan langsung komentar aja nggak apa-apa. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Bapak buka kembali autoplay kita ya dari minggu kemarin. Oke, adik-adik sekalian, ini tipsnya. Ketika Anda membuka autoplay Anda muncul tampilan seperti yang di layar Bapak ini, ya, Anda tinggal memilih Restore Last Open Project. Maka kita akan otomatis kembali ke project terakhir kita atau file yang terakhir kita buat. Oke, adik-adik sekalian, untuk tambahannya dulu penjelasannya, untuk tampilan autoplay Anda, lihat di layar, lihat di bawah ini ada project size ya, ada project size di bawah kiri bawah Anda, itu ada yang angka warna biru itu ya. Ya kalau saya angkat sedikit ini, oke, ini adalah yang warna biru adalah posisi file yang Anda gunakan. Jadi kalau posisi Bapak ini berada pada 11 mega ini, jadi file besar autoplay, file autoplay yang Bapak gunakan sampai saat ini adalah 11 mega ini, lihat 11 mega nih, ya. Ini maksimalnya adik-adik sekalian hanya sampai kepada ukuran 1 CD ya. 1 CD itu 600 mega, itu terlalu besar tuh kalau 1 mega. Jadi Bapak berharap ya Anda mungkin kalau ada video, ada musik mungkin sekitar 75 sampai 100 lah. Jadi 150 mega maksimal lah kalau Anda gunakan. Makanya adik-adik sekalian, file latihan Anda yang kemarin Anda latihan ya. Ini latihan, misalnya Anda memasukkan video di sini, memasukkan musik dan sebagainya. Itu kalau bisa file yang Anda buat latihan dengan Bapak kemarin ini, kalau bisa jangan pakai file itu untuk tugas Anda, tetapi gunakan file new ya, new file ya.
open new atau new file untuk membuat file baru ya. Jadi yang kemarin Anda buat ini, latihan ini sama Bapak, ini cuma latihan saja. Kenapa? Kalau file itu yang Anda gunakan lagi, maka project size-nya akan bertambah besar. Ya, karena project size-nya akan bertambah besar nih, kalau Anda menggunakan file itu. Jadi, kalau latihan, silahkan pakai file latihan aja itu. Tapi kalau untuk betul-betul Anda ingin mengumpulkan tugas pembelajaran akhir Anda, maka jangan gunakan itu, ya. Jangan gunakan itu, tapi cukup pakai file baru. Kemudian Anda membuat lebih menarik, lebih bagus dan seterusnya. Oke, itu adik-adik sekalian ya. Baik, berikutnya setelah kita bicara size hari ini, ya kita kemarin sudah sampai cover, welcome, menu utama, pendahuluan, sama tombol exit, ya tombol exit. Oke. Hari ini Bapak akan terakhir, nanti sebentar akan Bapak buatkan file publish Anda, mengajarkan Anda untuk mempublish. Publish itu maksudnya adalah menjadikan file Anda ini file yang tidak bisa lagi diedit, ya, file finalnya. Jadi setelah selesai semua materinya sudah lengkap ya, semua tombol-tombol di menu utama sudah ada, isinya sudah ada, maka harus yang terakhir kita lakukan adalah mempublish dia, ya. Tetapi sebelum kita mempublish adik-adik sekalian, Bapak sarankan dulu bagusnya kita untuk full screen ya, full screen layar kita. Full screen itu kan selama ini kan tampilannya ini seperti ini ya. Ini adik-adik kelihatan ya tampilan preview Bapak? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya, preview Bapak ini kelihatan ya. Oke. Ini kan preview Bapak yang tampilan ini kan tidak full screen ya. Ini masih manual. Jadi terkadang kalau kita ingin kita ingin menghapus ini menggunakan keluar dari sini, kita harus tanda silang seperti ini. Ya. Jadi tombolnya tidak berfungsi, padahal sebenarnya tombol ini harus berfungsi. Oke. Sekarang Bapak akan membuat jadi full screen layarnya tadi. Jadi preview yang ini Bapak ulangi. Ini akan full screen, layarnya akan penuh. Sehingga kemudian untuk keluar dari tombol ini atau dari aplikasi multimedia kita, Anda harus menggunakan tombol exit. Maka kalau untuk mengaktifkan tombol full screen-nya adik-adik sekalian, yang perlu diingat adalah tombol exit ini sudah harus jadi dulu, ya. Harus buat page exit dan tombol exit-nya harus jadi. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa keluar dari layar full screen Anda, ya. Perhatikan itu catatannya. Jadi jangan sekali-sekali mengaktifkan full screen autoplay Anda sebelum tombol exit Anda atau page exit dan tombol exitnya sudah jadi. Oke? Catatannya itu ya. Oke. Jadi Bapak sekarang aktifkan full screen-nya. Ini Bapak sudah jadi, ini tombol page exit-nya, maka Bapak akan aktifkan. Cara membuat full screen-nya adik-adik sekalian. Oke. Untuk mengaktifkan full screen autoplay Anda, klik project, perhatikan, klik project, kemudian pilih settings. Oke, ini muncul seperti ini, settings, tampilan project settingnya. Oke, ini ada banyak versi dan seterusnya. Oke, apa yang kita lakukan untuk mengaktifkan full screen-nya adik-adik? Maka lihat di style, itu posisi sekarang di standar ya, standar. Untuk mengaktifkan full screen, maka Anda pilih di kios. Ada kios ini, kios, kemudian ada color, ada warna, beri warna. Bapak mungkin pilih warna agak kuning, contoh ya, contoh aja. Jadi untuk mengaktifkan full screen, adik-adik sekalian, klik tadi project, kemudian pilih setting, ya, pilih setting, kemudian akan muncul layar seperti ini. Kemudian Anda pilih di style, posisi style Anda arahkan ke kios color. Kemudian colornya Anda pilih sesuai dengan warna yang kira-kira menyerupai background Anda. Bapak pilih kuning contoh, kemudian klik OK. Sekarang kita lihat tampilan previewnya. Nah, sekarang sudah full screen. Nah, kalau full screen begini, kita tidak akan bisa ngeklik tanda silangnya lagi yang tadi, karena sudah tidak ada. Caranya harus keluar dengan tombol exit. Kalau Anda belum punya exit, ini yang susah. Makanya tadi Bapak catatannya, jangan mengaktifkan opsi full screen ini ketika page exit Anda belum jadi, ya. Oke.
Itu sudah, kalau sudah jadi seperti itu sudah 90% tuh adik-adik sekalian. Tinggal kemudian Anda sempurnakan. Oke? Terus apa lagi? Ada yang pertanyaan sampai di sini sebelum Bapak publish? Sebelum Bapak mengajarkan Anda cara mempublish hasil kerja Anda. Ustaz, Ya, silakan. kemarin itu yang kalau misalnya kita mau nampilkan bola dunia itu tapi nggak mau bola Flash dunianya ya? Flash ya? Ya. Itu gimana Ustaz? Flash Player itu harus Anda download dulu aplikasi namanya Adobe Flash Player. Bapak cari di internet ya aplikasinya ini. Adobe Flash Player. Ini kelihatan browser Bapak? Kelihatan Ustaz. Nah, ini. Ini bisa Adobe Flash Player Adobe. Anda bisa download itu. Bisa juga yang ini. Saya buka sebelahnya ya. Baik, lihat. Nah, ini. Ini deh, Adobe Flash Player. Tinggal download Flash Player baru install di komputer Anda ya. Download Flash Player. Yang ini ya. Supaya kemudian bisa sesuai. Ini tinggal menyesuaikan aplikasinya dan seterusnya. Nah. Oke, selesai ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ustadz mau tanya Ustadz, Silakan. seandainya itu tadi kan harus sudah jadi tombol exit-nya Ustadz baru bisa di full screen. Ya. Umpama nih Ustadz, tombol exit-nya belum jadi, terus nyoba-nyoba, lalu jadi full screen. Nah itu gimana Ustadz? Sudah terlanjur ya? Umpama, tapi saya belum nyoba sih Ustadz, karena ya. saya belum selesai. Kalau terlanjur seperti itu, maka caranya adalah dicatat ya. Caranya dicatat di laptop Anda, di keyboard Anda, keyboard ya. Keyboard tekan bersamaan Alt F4. Alt dan F4 ada di keyboard ya. Alt alternatif itu Alt dan F4. F4 itu di atas tuh. Bukan huruf F dan angka 4 ya, bukan. F4 tuh ada di atas. Ya. Tekan bersamaan. Jadi dua tombol itu tekan bersamaan, tek, pasti dia keluar. Oke. Selesai. Jadi itu ya, oke. Itu juga caranya Alt F4 itu adalah opsi untuk keluar paksa namanya deh. Jadi kalau misalnya Anda ada tiba-tiba masuk ke aplikasi yang ngehang ya, membuat laptop Anda hang, nge-lag ya, nge-lag gitu. Untuk keluar paksa dari itu tekan aja Alt F4. Untuk keluar. Itu bisa digunakan pada semua aplikasi yang membuat komputer Anda lagi nge-hang atau nge-lag atau ada masalah dan sebagainya. Silakan. Yang lain masih ada? Sebelum Bapak publish. Kayaknya tidak ada masalah ya. Siapa yang ready? Silakan. Kalau mau download gambar-gambar yang nggak ada backgroundnya itu gimana Ustaz? Download gambar yang gambar, misalnya kan kita mau download gambar anak-anak nih, animasi anak-anak, tapi itu belakangnya biasanya ada backgroundnya putih kayak gitu Ustaz. Kalau kita taruh di autoplay kan dia gambarnya bergerak ya, atau gambar statis? Gambarnya tidak bergerak, background itu cuma gambar stop atau gimana? Iya, gambar stop. Jadi tidak bergerak ya, tidak ada. Kamu ingin menghilangkan backgroundnya saja, tapi ingin ambil anak-anaknya saja gitu. Kamu tahu pakai Photoshop? Harus pakai Photoshop untuk ngedit itu adik-adik. Harus pakai Photoshop. Jadi aplikasi lain. Kalau untuk menghilangkan backgroundnya itu cari aplikasi pakai Photoshop, hilangkan backgroundnya, kamu ambil gambar depannya aja kan? Gitu kan maksudnya ya. Jadi itu kamu ambil, kemudian hilang backgroundnya dihapus atau di delete, kemudian ambil gambar depannya aja, baru kamu bisa masukkan ke dalam ke dalam autoplay kamu. Harus pakai Photoshop masalahnya kalau itu. Tapi kalau Bapak sarankan untuk backgroundnya saja nggak apa-apa, kamu tinggal cari di internet kok, tinggal download internet, tinggal sesuaikan aja adik kan, banyak gambar apa yang sesuai dan sebagainya dan seterusnya. Silahkan. Siap Ustaz, makasih Ustaz. Baik. Yang lain masih ada? Yang tampilan autoplay-nya sudah
50% atau 60% ada nggak? Bapak mau lihat nih, Bapak mau suruh presentasi. Ada? Ibrahim, berapa persen punyanya Ibrahim? Saya 35% Ustaz, tapi sedang pegang laptop. Oh iya. Ini siapa yang pakai laptop nih? Si siapa ini? Ade Nur Aida. Mau presentasi kah? Bapak yang Bapak, kemarin Ustaz. Bapak jadikan admin ya, co-host ya untuk kamu presentasikan. Saya baru masuk Ustaz, ada tambahan kah Ustaz tadi? Tambahan apa? Yang materi barunya. Belum sampai ada. Materinya itu adik-adik sekalian Bapak katakan kemarin 1, 2, 3 ya, ingat ya materinya 1, 2, 3 ya. Jadi materinya itu ada 3. Jadi materi 1, materi 2, materi 3. Harus diingat tuh. Kemarin Bapak sudah kasih contoh kan? Ada tampilan contoh minggu kemarin itu kan. Jadi materi satunya itu ada apa namanya? Misalnya nih bahasa Arab nih atau fikih lah, contoh mata pelajaran fikih. Nah, materi satunya itu mungkin tentang apa? Tayamum atau tentang apa namanya? Sholat, kemudian zakat, kemudian puasa misalnya, atau akidah akhlak tentang rukun Islam. Dia menjelaskan 1, 2, 3 gitu. Itu minimal 3. Kalau Anda mau masukkan 5 atau 6 atau 7 lebih bagus. Minimal 3 maksud Bapak ya. Jangan kemudian 3 aja. Tapi kalau Anda mau minimal 3, kalau mau banyak lebih dari 3 lebih bagus, silahkan. Tapi kalau paling sedikit 3 lah. 3 itu sudah cukup, Bapak sudah bisa menilai. Tapi kurang dari 3 ya rendah nilainya. Terus masih ada? Silahkan bertanya, penjelasan apa semua, karena ini pertemuan terakhir kita adik-adik sekalian ya. Minggu berikut Bapak tidak ketemu lagi dengan Anda melalui Zoom. Bapak tinggal serahkan ke Anda untuk menyelesaikan Anda dengan cara Anda belajar mandiri di rumah, cara Anda cari materinya. Pokoknya 4 minggu dari sekarang, pertemuan ke-16 itu filenya sudah ready. File autoplay-nya sudah ada, sudah ready, dan sudah bisa Bapak cek untuk Bapak nilai. Untuk kemudian biar Bapak segera memasukkan nilai Anda. Siapa yang ready nih pakai laptop? Bapak penasaran juga mau lihat. Siapa yang pakai laptop nih? Anissa? Pakai laptop ya? Hah? Enggak? Belum ready? Belum Ustaz. Oh, belum. Nur Syakina gimana? Pakai laptop kah? Sudah ready deh? Pakai HP Ustaz. Oh, pakai HP. Ini ternyata pakai HP semua nih. Jangan-jangan sengaja pakai HP biar Bapak nggak suruh presentasi. Oke. Tapi Bapak berharap ya, Bapak berharap Anda semua sudah sudah paham lah gitu loh. Jangan maksudnya tidak paham tapi tidak mau bertanya, karena khawatirnya Bapak nanti, karena kan ini beda adik-adik. Kalau pertemuan kita tatap muka di kelas kan nggak ada masalah kan? Kapanpun ketemu Bapak Anda bisa tanya, atau kita nggak ketemu di kelas Anda bisa ke ruangan Bapak. Ini kan kita belajar di rumah semua nih, jadi otomatis waktu ketemuan antara dosen sama mahasiswa kan pasti berkurang gitu, sehingga susah juga kita berinteraksi, susah bertanya Anda dan sebagainya. Tapi kalau Anda paham, alhamdulillah. Tapi autoplay ini kok termasuk materi yang mudah ya, termasuk mudah, tidak sesulit Flash ya, tidak sesulit aplikasi lain. Anda kalau teliti memperhatikan saja yang Bapak kan menjelaskan yang standar aja nih. Kalau Anda ingin mengembangkan silahkan. Coba saya contohkan, Bapak carikan contoh yang lain ya, yang bisa Bapak gunakan untuk memberikan contoh. Ini kemarin ada mahasiswa yang presentasi autoplay-nya. Nah ini ada contoh autoplay adik-adik sekalian, mahasiswa yang Bapak bimbing ya. Ini dalam bentuk skripsi nih. Ini menarik ini. Silakan Anda perhatikan. Bisa. Ini contoh yang sudah jadi ya. Ini multimedia pembelajaran fikih nih. Ya, fikih. Ini kelihatan ya? Oke. Iya, Pak. Oke, ini contohnya, ini background-nya adik-adik ini cuma ambil dari mana? Dari Google aja nih. Nah,
backgroundnya semua nih. Ini full screen ya, jangan lupa ini full screen nih. Baik, dia disusun oleh ini namanya yang punya. Disusun oleh si Menti namanya untuk SD kelas 3. Oke, next. Nah, ini apanya ini kira-kira? Tadi kan cover, ini apanya? Utama. Welcome. Welcome-nya ya. Ya. Oh, iya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh. Tapi dia bisa memberikan link video. Nggak ada masalah. Silahkan. Untuk lebih mempercantik. Dia berikan catatan di sini. Nah, oke, next. Ini untuk anak-anak kelas 3 kan menarik nih. Nah, ini baru menu utama. Ini kan menarik untuk anak-anak SD kan? Anda kalau mengajar bahasa Arab untuk anak-anak SD, SMP, buat semenarik mungkin lah. Oke, kita ke pendahuluan nih, pendahuluan. Oke, ini pendahuluannya. Isinya ini. Oke, silakan. Tombol home-nya ini. Kembali. Kompetensinya. Oke, kompetensi inti, kompetensi dasar. Bisa ke bawah nih. Oke. Kembali lagi tombol home. Materi. Nah, ini yang Bapak bilang, materinya sama Anda, Bapak minta 3. Kalau dia, materinya ada banyak. Puasa, hikmah puasa, amalan bulan Ramadan, orang yang boleh tidak berpuasa. Terus dia punya videonya ada. Contoh, Bapak ambil satu nih, pengertian puasa. Oke, pengertian puasa kembali. Ini pengertiannya, dia kembali. Oke, hikmahnya, awalan. Kita lihat videonya adik-adik, boleh. Ya, videonya. Oh ya, Bapak nanti akan memberikan Anda ini ya, tombol-tombol untuk pause suara background biar videonya kedengaran. Bapak lupa itu sampaikan ke Anda. Ini video nih. Kembali. Oke. Ini materinya. Bapak minta Anda 3 aja materi, nggak usah detail begini, lengkap. Jelas. Boleh juga kalau misalnya masalah sholat, pengertian sholat, apa dalilnya dan sebagainya. Apalagi zakat, haji misalnya, silakan bisa dijelaskan. Terus lanjut ke materi. Nih, dia buat latihan soal nih. Kita lihat dulu pustakanya. Ini daftar pustaka nih, referensi. Oke. Terus pengembang. Nah, ini yang punya nih. Nah, dia IAIN Manado ya. Mahasiswa Bapak di IAIN Manado yang Bapak jadi pembimbingnya. Terus latihan soalnya. Nah, ini. Oke, sederhana tapi Bapak kreatif. Bapak suka. Oke, sudah? Kalau sudah kita exit. Yakin ingin keluar? Ya, sudah. Selesai. Sederhana kan? Itu penelitian skripsinya loh itu. Jadi makanya Bapak sarankan kalau Anda ingin tertarik meneliti tentang penggunaan autoplay ini dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA atau di sekolah, boleh. Ada produknya kemudian Anda teliti. Silahkan. Oke. Nah, ini sudah ada gambaran. Saya yakin Anda semakin jelas ya dalam pikirannya mau bikin apa, sudah ini semakin paham, semakin ngerti. Oh, ini yang saya mau buat, ini yang saya mau bikin, ini yang saya mau bikin gambaran. Iya, tadi Bapak contohkan. Yang video tadi ya, saya contoh masukkan video dulu. Yang ini,
adik-adik sekalian. Oke, perhatikan. Ketika saya preview kan gini. Nah, ini kan suara dengan video kan kayak tabrakan ya. Suara background musiknya di belakang sama suara videonya. Kalau videonya bercerita kan kita nggak kedengaran. Mengganggu konsentrasi peserta didik Anda ketika menonton video yang musiknya kemudian berbunyi, bersuara. Ya kan? Jadi caranya adalah kita harus buatkan tombol untuk membuat musik belakang itu terpause. Pause itu artinya berhenti sesaat. Ya. Oke, caranya adalah Dedek. Oke, caranya adalah buat tombol pause dulu. Caranya silahkan buat tombol pause itu boleh. Anda buat tombol dari sini boleh. Ya, pakai tombol ini terus tulis namanya on off boleh. Misalnya contoh nih, Bapak contoh nih. Pilih salah satu aja ya caranya. Ini Bapak buat tombol di sini. Oke, saya rename dulu. On off. Yang penting itu adik-adik sekalian adalah apanya? Action script-nya atau quick action-nya, ya. Quick action-nya. Apa warnakan merah lah. Oke, quick action-nya adalah gimana? Untuk mengaktifkan quick action pause atau suara yang berhenti sesaat pada saat kita presentasi autoplay, perintahnya langsung aja di sini deh. Quick action, action to run ini, non-nya itu langsung diganti nih. Play or pause background music. Ya. Untuk memplay dan mempausekan suara musik. Oke, Bapak klik nih. Oke, klik oke. Maka dia sudah aktif nih. Atau Bapak pakai tombol gambar, Bapak cari tombol anu ya, tombol pause ada kayaknya pernah. Nah, ini contoh misalnya. Contoh nih, Bapak download kan sudah. Oke, ini contoh. Bapak masukkan. Bapak kecilin dulu ya. Ini sama deh ya, cuma beda gambar aja. Satu tombol tulisan, satu gambar. Oke, ini sama. Berikan perintah quick action. Quick action, non-nya diganti play or pause background music. Oke, kita preview. Perhatikan. Musiknya kita dengar. Oke, ini. Saya klik. Hilang suaranya ya. Klik lagi muncul. Klik lagi hilang. Suaranya belum Klik lagi muncul. Ini lagi Bapak klik. Hilang background musiknya. Bapak klik lagi muncul. Klik hilang lagi. Bapak klik lagi muncul suaranya. Nah, itu. Oke? Ya? Ingat ya. Jadi untuk memunculkan gimana? Suaranya belum tershare Ustaz. Suaranya belum apa, Ibrahim? Belum di-share Ustaz. Maksudnya suaranya nggak kedengaran sih. Nggak kedengaran suaranya ya? Enggak ada Iya, Ustaz. Astagfirullah, kenapa nggak kedengaran ya? Sebentar. Harusnya kedengaran. Sebentar. Speaker. Coba, Bapak close. Kalau ini kedengaran nggak ya? Ini kedengaran? Dengaran Ustaz. Ya. Oke. Bapak mulai ya. Oke, belajar. Nah, ini tombolnya. Hilangkan suaranya. Klik lagi muncul. Bapak klik lagi hilang backgroundnya. Bapak klik lagi muncul. Bapak klik lagi. Bapak klik lagi muncul suaranya. Ini juga begitu. Ini Bapak klik hilang suaranya, Bapak klik muncul. Klik suaranya hilang, Bapak klik lagi muncul. Kedengaran? Nggak kedengaran, Ustaz. Belum kedengaran? Coba pakai headset. Kecil Banget ya? kecilnya tuh. Padahal saya sudah full volume ini. Ya, kalau tapi yang tadi yang tombol yang apa tadi yang presentasi yang ini kedengaran aja kalau play
on off-nya. Pause-nya. Kedengaran aja nggak yang tadi yang Bapak mata pelajaran fikih tadi? Kedengaran aja kan? Yang jelas? Nggak ada. Nggak ada Nggak kedengaran? ada Ustadz suaranya tadi. Nggak ada. Yang ini nggak kedengaran juga? Ini kedengaran suaranya nggak? Ini kedengaran suaranya? Enggak, Kedengaran. Kedengaran nggak? Awalnya kedengaran Ustadz. Yang pas videonya nggak ada. Oh. Pas videonya nggak kedengaran ya? Enggak Ustadz. Nggak apa-apa, yang jelas adik-adik sekalian. Nggak apa-apa adik-adik sekalian, yang jelas video itu kan nanti Anda cek di laptop masing-masing aja ya. Jadi pada saat videonya aktif, Anda berikan tombol on off ini tadi ya, yang Bapak contohkan ini. Pada saat Anda menyalakan videonya atau menyalakan musik background, diklik ini maka otomatis suara background musiknya itu akan terpause, akan berhenti sementara. Ketika ingin diaktifkan kembali, klik lagi, ya. Itu penting. Dan yang berikutnya nih, untuk background musiknya, untuk suara musiknya di dalam autoplay Anda, usahakan jangan orang jangan musik orang nyanyi, tetapi suara instrumen kayak musik saja, ya. Suaranya musik saja. Kalau Anda bahasa Arab, nggak apa-apa, cari background Arab yang mengaji boleh, dengan suara yang merdu, yang pelan dan sebagainya, ya kan? Kalau pelajaran bahasa Arab, silahkan sesuaikan. Atau musik instrumen ya, instrumen yang musik yang cuman musiknya alat musiknya aja kedengaran. Jangan orang yang nyanyi ya, jangan suara orang nyanyi, apalagi orang konser. Jangan pakai itu untuk musik di dalam autoplay, karena dalam pembelajaran kita dengan multimedia seperti ini tidak disarankan, sangat tidak disarankan memasukkan background musik atau audio itu orang yang bernyanyi. Cukup suara-suara instrumental, suara-suara air mungkin, suara alam, nah silahkan. Suara gunung, pohon-pohon, burung yang berterbangan dan sebagainya. Tuh. Oke? Masih ada yang tanyakan sampai di sini? Ada sekalian? Kayaknya kalian sudah mau semua selesaikan ya ini ya. Lebih cepat lebih bagus. Kalau sudah selesai silahkan dikumpul. Apalagi kalian banyak tugas yang lain. Mata kuliah yang lain gimana? Banyak tugasnya? Sudah atau sudah selesai semua? Belum, Ustaz. Ya, kalau Banyak yang tugasnya Ustaz. ya kalau yang lain kan paling tugas aja enggak. Kalau Bapak kan paling tugas ini pengganti ujian akhir semester Anda. Gimana ini? Gimana? Sudah ya? Jelas semua ya? Bapak sudah kasih musik, sudah kasih apa tadi? Videonya, sudah pakai tombol stop dan pause-nya, sudah pakai full screen. Nah, sekarang yang terakhir. Sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini. Sekarang yang terakhir adalah mempublish. Publish adik-adik sekalian ya. Publish itu gunanya adalah fungsi untuk membuat aplikasi kita ini menjadi final. Jadi final maksudnya ketika Anda sudah publish, maka file Anda itu sudah siap di share, sudah siap di publish, sudah siap dilemparkan ke umum atau ke masyarakat, boleh ke website, ke email, kemanapun boleh. Cara mempublish adik-adik sekalian, klik publish di sebelah kiri atas ya, publish. Ini ada dua opsinya, ada preview dan build. Kalau preview kan yang ingin melihat tampilan previewnya, kita pilih build. Buildnya seperti ini. Publish warning, oke, Anda pilih continue. Kemudian ada 4 opsinya. Apa itu opsi? Pertama, burn data CD. Maksudnya ini adalah memburning data Anda ke dalam kaset CD, ya. Yang pertama nih. Yang kedua, hard drive folder. Kemana mau taruh file publish tadi? Di dalam hard disk laptop atau komputer Anda. Yang ketiga, mau taruh di mana? Ini untuk email. Yang keempat, file ISO. ISO itu file virtual ya. Yang kita pilih adalah hard drive folder adik-adik sekalian ya. Jadi Anda ingin menyimpan file Anda, file hasil publish Anda itu ada di hard drive folder. Kalau sudah, klik next. Muncul seperti ini. Target output foldernya otomatis di sini, nggak usah diganggu-gugat. Executable bisa diganti namanya, bisa diganti dengan nama Anda untuk nama file Excel-nya.
misalnya namanya tadi si Ibrahim.exe ya, silahkan gantikan Ibrahimnya. Kalau sudah klik, sudah nggak perlu ini tinggal diganti, ini optionnya nggak usah diganggu gugat, nggak apa-apa, ini aja langsung klik build ya. Oke, otomatis ya udah sebentar dia kok sudah selesai, tinggal di close, maka terbuka file ini adalah hasil Anda sudah mempublish. Ini belum diklik ya, ini suaranya Bapak hilangkan. Yakin keluar? Tidak. Yakin keluar? Ya. Oke, sudah jadi ya. Maka autoplay Anda dianggap sudah final. Nah, untuk mencari file autoplay Anda di mana sih Pak? File autoplay kami yang tersimpan itu ya di dalam komputer. File autoplay Anda itu adalah di dokumen adik-adik. Di laptop itu di dokumen, kemudian cari autoplay Media Studio 8. Itu ada filenya. Kemudian di mana tempatnya yang tadi? Yang hasil publish Anda itu adalah di output. Ini. Tadi foldernya apa? Cari folder Anda. Ini tadi folder Bapak. Inilah hasil output yang tadi yang kita sudah publish. Oke. Itu ini filenya ya. Oke. Jadi caranya itu kalau mau cari filenya. Nah, untuk tugas Anda adik-adik sekalian, penugasan Anda setelah Anda sudah membuat semua file autoplay Anda lengkap, sudah sesuai dengan yang Bapak minta, pendahuluan, kompetensi, materi, referensi, pengembang dan sebagainya sudah lengkap, tombol exit dan seterusnya, maka yang file yang Anda kumpulkan sama Bapak adalah file project. Ingat, masuk ke dalam dokumen Anda, buka autoplay Media Studio 8, ada folder projects di situ, cari file project nama Anda, misalnya namanya tadi Ibrahim. Folder Ibrahim itu yang dikopikan ke Bapak, yang kopikan ke flash disk atau kopi ke kaset ya. Jangan sekali-sekali adik-adik Anda hanya mengcopy isinya tok, misalnya Anda hanya copy file ininya saja, kirim ke temannya, atau maka yakin dan percaya autoplay Anda yang gambarnya bagus, menarik itu akan hilang semua, putih layarnya. Karena dokumen-dokumen pendukungnya tidak ikut. Makanya yang Anda harus kopikan folder itu folder di dalam projects. Ya, projects ini. Nah, cari nama kamu di dalam projects itu apa? Nama projectsnya apa misalnya? Misalnya projects mata kuliah teknologi media dan teknologi pendidikan misalnya. Atau nama Anda. Nama projectnya nama Anda. Silakan nama Anda ini yang kalian kopikan ke flash disk, ke Kosmanya dan sebagainya ya. Jangan kopikan isi dalamnya, karena banyak mahasiswa kemarin Bapak itu dikopikan langsung ininya saja. Yang file yang apa namanya? Yang nama filenya saja yang autoplay ini. Ya oke. Tapi ketika Bapak buka, maka semua gambarnya tidak muncul, suaranya tidak muncul, videonya tidak ada. Kenapa? Karena ada filenya yang tidak terikut. Filenya itu ada di sini. Itu harus Anda ikutkan semua. Ya, file gambar, backgroundnya, apalagi tadi tombol-tombolnya, musiknya, ikonnya, videonya, itu semua ada di sini, di dalam folder ini. Jadi kalau Anda tidak kopikan yang ini, hanya copy yang ini toh, tidak akan bisa Bapak tidak akan bisa menilai, karena layar Anda akan kosong, putih semua, tidak ada filenya. Oke, adik-adik sekalian, ya paham ya? Ya, oke. Kalau paham, syukur. Ini kayaknya contoh-contoh yang kemarin Bapak. Kayaknya contoh-contoh yang lain Bapak buat nih. Ini flash-flash yang lain ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan adik-adik sekalian. Ini tombol nih. Ya Ustaz, menanya Ustaz. Silakan. Kemarin saya lupa Ustaz, cara masukin backsound-nya gimana Ustaz? Back apa? Masukkan suara latarnya. Oh, Suara latar Ustaz. Suara latar, baik. Untuk background musik, tinggal pilih apa? Project audio.
pilih project audio, klik, kemudian tinggal mencari musiknya, add. Ingat, kalau untuk MP3 file Anda MP3, maka harus ya. Ingat, kalau ingin memasukkan file MP3, maka harus aktifkan centang ini, play audio while browsing. Show all file. Ini diklik, show all files. Ya. Nah, ini. Jadi kalau mau punya file musik MP3 harus klik dulu show all file, baru Anda bisa cari file MP3 Anda di komputer Anda. Kalau tidak Anda aktifkan ini, file MP3 Anda tidak akan terbaca. Ya, kemudian setelah itu masuk, langsung klik OK saja. Oke. Ada yang lain? Silakan. Kayaknya sudah paham semua ya. Bapak sudah berikan contoh banyak. Nanti Bapak coba berikan contoh yang lain ya. Supaya kalian jadi ini my project ini yang ini. Ya. Nah, ini contoh yang belum jadi. Oke, Dedek, ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Kalau sudah, Bapak anggap sudah selesai ya? Ya, oke. Soalnya Bapak ada yang mau diselesaikan nih. Bapak mau berangkat lagi nih. Ada yang mau diselesaikan. Doakan. Kampus kita sudah menjadi UIN nih. UIN sudah dalam proses kita ini. Ini Bapak mau ke Jakarta, mau presentasikan portaker kita untuk UIN kita ke depan, insya Allah. Hari ini Bapak berangkat, jadi makanya Bapak minta pertemuan percepat supaya Bapak ada waktu ke bandara jam 10 sebentar. Oke, Dedek sekalian, Bapak pikir cukup ya untuk hari ini ya. Insya Allah kita tidak ketemu lagi ya kayaknya. Insya Allah nanti kalau ada yang menulis skripsi terkait dengan autoplay ya bisa Bapak bimbing ya. Kalau ada yang menulis skripsi seperti itu. Sisanya nanti insya Allah disesuaikan saja. Oke, Dedek sekalian. Pertemuan hari ini Bapak anggap selesai, tapi kemudian 4 pertemuan terakhir itu saya berharap kalian tetap ada progresnya tiap minggu ya, tetap ada tambahan, minimal cari bahan-bahannya, materinya dan sebagainya, kemudian diupdate produk multimedia Anda untuk play Anda biar nanti pada minggu keempat itu berarti sudah rampung lah, bisa dikumpulkan. Masalah pengumpulannya nanti dibicarakan sama posmanya ya. Mau kalian kumpul flash disk, mau bagaimana silahkan. Yang paling bagus sebenarnya Bapak berharap ada filenya yang Bapak bisa sampai ke Bapak. Nanti caranya kalian sesuaikan aja lah. Kalau mahasiswa kan sudah tahu caranya tuh gimana. Ya, adik-adik sekalian ya. Bapak pikir cukup untuk hari ini. Insya Allah nanti Bapak tetap menunggu progresnya. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti Anda bertanya ke WA. Kalau Bapak sempat balas, Bapak akan balas. Kalau tidak ya sabar saja ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan. Bisa komunikasi dengan Bapak. Nanti Bapak coba semampu Bapak untuk menjawabnya. Oke, cukup semua ya? Ya, Ustaz. Baik. Yang lain mana? Silakan aktifkan dulu videonya. Bapak mau screen layarnya untuk absen hari ini. Oleh-oleh Ustaz. Oleh apa? Kerak telur. Nanti dikondisikan, insya Allah. Kalian sudah? Ya, aktifkan semua layarnya. Saya belum ketemu semua yang lain di mana nih. Jangan lupa progresnya di save, disimpan ketika selesai bekerja ya. Nggak apa-apa, untuk autoplay itu ada sekalian tidak masalah ketika Anda sudah pada saat Anda presentasi ada yang di save, ada yang disimpan, nggak apa-apa, disimpan, ditimpa aja nggak apa-apa, dia kan otomatis Pak. Ustaz, Ya, gimana?
Ustadz. Berarti ngumpulnya ini berapa minggu lagi Ustadznya? 4 minggu 3 dari ya? sekarang. 4 minggu dari sekarang. 4. Ya, ini kan pertemuan ke-12 kan? Kita kan sampai pertemuan ke-16. Jadi pertemuan 13 minggu depan, 14, 15, 16. Berarti 4 minggu lagi dari sekarang, ya. Banyak waktunya, manfaatkan waktunya, ya. Jangan lagi waktu yang banyak itu tidak dimanfaatkan dengan baik, ya bisa-bisa nanti kalian bermasalah. Kalau tidak masuk tugasnya ya jangan berharap nilainya bagus ya karena tidak ada tugasnya. Oke, semua sudah siap? Bapak ambil gambar ya untuk absen hari ini. Oke, 3, 2, 1. Bentar, ulangi. 3, 2, 1. Oke. Silakan, barcode akan terkirim sesuai jam yang seperti biasa, nanti ada cek aja di barcode di Google Classroom-nya. Baik, adik-adik sekalian, Bapak akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih partisipasinya. Oh, masih ada ditanyakan? Silakan. Ada ini Ustadz, ada beberapa teman yang ada kendala jaringan. Jadi tadi izin nggak bisa masuk Zoom Ustadz. Ya Bapak, ini kan Bapak record. Nanti Bapak kirimkan di channel yang kayak biasa ya. Tinggal Anda nonton aja di situ. Nanti nggak apa-apa, ngabsen nggak apa-apa. Baik, adik-adik sekalian ya, cukup ya. Sudah lagi yang tanyakan? Cukup. Bapak akhiri untuk pertemuan sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Hati-hati ya Ustaz.